Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innamal ilmu indallah fa innama ana nazirun mubin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jamaah Jumat Masjid Al-Husna yang insya Allah kita semua mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam insya Allah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, dan kita semua yang mau mengikuti apa yang telah beliau tunjukkan, beliau ajarkan. Selama masa pandemi sudah lebih setahun, yang makin bertambah banyak adalah orang miskin. Kemiskinan yang terjadi. Miskin asalnya 3 huruf. Sa, ka, na, sin, kaf, nun. Tapi kebahagiaan juga berasal dari 3 huruf itu. Sakinah. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah katakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Ya. Di tengah ayat masadhumul ba'sa wad dharra. Kamu akan menemui baksa, kesengsaraan. Wad dharra, penderitaan. Wazulzilu, dan goncangan-goncang. Inilah dia orang yang insyaallah senantiasa akan menjadi hamba-hamba Allah yang masuk surga setelah mereka diuji dengan 3 pokok itu. Kemiskinan. Orang miskin itu adalah orang yang tidak mampu untuk mendapatkan entah makanan untuk nanti malam atau besok. Mungkin dia tidak punya kemampuan untuk pendidikan. Itulah orang miskin. Tapi lebih berat lagi orang fakir yang tidak punya apa-apa lagi. Itu orang fakir. Lebih berat daripada orang miskin. Maka sekarang, ketika Buya Hamka pernah mengatakan, ketika pintu rumahku diketuk oleh kemiskinan, aku buka jendela, aku lompat keluar. Apa kemiskinan yang dimaksud oleh Buya Hamka? Ada 4 macam. Yang pertama, miskin iman. Jemaah yang insya Allah kita mendapat ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miskin iman. Mahwal isman tasdiqul bil qalbi wa aqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Membenarkan dengan hati, bukan dengan kepala, tapi dengan hati, masuk ke dalam hati. Wa aqraru bil lisan, maka iman kita itu harus kita nyatakan, harus kita katakan, ana muslim. Di dalam doa iftitah, wa ana minal muslimin. Jangan salah sebut. Kemudian wa amalu bil arkan, diamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Itulah iman. Allah panggil orang-orang yang beriman banyak di dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu. Apakah seluruh orang beriman sudah menyambut panggilan itu? Sudahkah diri kita menulis, mengkaji setiap panggilan Allah itu, ya ayyuhallazina amanu itu ada berapa di dalam Al-Quran? Sudahkah kita sambut? Mengaku beriman, tapi panggilan Allah belum kita sambut. Berapa ayat di dalam Al-Quran yang memanggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Sangat indah panggilan Allah itu. Maka khatib mengajak, mari sejak ini kita kumpulkan semua ayat yang dipanggil orang-orang beriman itu. Karena sesungguhnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, kita sambut panggilan itu. Labbaik Allahumma labbaik.
Pelajari apa perintahnya. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu itu surah Al-Baqarah ayat 104. La taqulu ra'ina faqulu unzurna. Orang beriman itu harus hati-hati dalam bicara, berpikir sebelum bicara. Hati-hati, itu perintah Allah yang pertama. Tapi banyak sekarang bicara asal bicara. Nauzubillah. Dipertanyakan, kenapa dia tidak menyambut panggilan Allah bahwa dia beriman? Maka khatib ajak jemaah Masjid Al-Husna semua supaya mempelajari apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu, catat itu semua. Sudah berapa yang bisa saya tunaikan sebagai saya orang beriman. Inilah yang penting bagi kita. Yang kedua, miskin ilmu. Sudah sekolah tinggi, gelarnya sudah doktorandos, bahkan doktor. Ada yang profesor, tetapi ilmu agamanya masih minim. Bahkan ada yang membaca doa iftitah itu ketika kami uji, dia membaca wa ana minal musyrikin. Nauzubillah. Dia tidak ngerti apa yang dia baca. Terbaca itu dari kecil sudah terbaca seperti itu sampai tua terbawa-bawa. Ilmu dunia dia tinggi, ilmu akhirat sangat lemah. Ilmu itu hanya ada dua macam. Al-wahyuiyah, la dunia. Ada ilmu yang Allah perlukan untuk turun ke bumi ini dengan utusan, dengan nabi dan rasul. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Kenapa kita abai dengan ilmu itu? Kita lebih mengejar kepada titel-titel yang juga nanti tidak ditanya oleh malaikat. Al-wahyuiyah, inilah ilmu yang khusus Allah turunkan ke bumi, perlu menggunakan pakai utusan. Tetapi ilmu al-laduniyah, Anda sarjana matematik, sarjana biologi dan lain-lain, ilmu al-laduniyah tidak perlu ada nabinya. Maka hendaklah kita camkan mana ilmu yang sesungguhnya sangat penting, karena akhirat itu jauh, waktunya sangat lama, sedangkan dunia itu hanya sedikit. Yang ketiga, miskin akhlak. Betapa banyak orang yang disumpah pakai Al-Quran di atas kepalanya, kemudian yang dia lakukan perbuatan-perbuatan yang bahkan korupsi, bahkan perbuatan-perbuatan yang menyakiti rakyat, yang mengutusnya. Betapa banyak tinggi pangkatnya, tapi akhlaknya, moralitasnya rusak. Maka jemaah yang insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak kita, akhlak itu adalah perbuatan yang kita lakukan nggak pakai mikir lagi, spontanitas. Nah, itu akhlak. Kalau orang itu dia bisa spontan bicara buruk, maka akhlaknya buruk. Ada 10 kaulan dalam Al-Quran yang mesti dipelajari. Kemudian yang keempat barulah miskin harta. Ketika miskin harta, ketika orang berkata, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika dia mendapat harta yang banyak, apa dia akan bilang? Tuhanku memuliakan aku. Tapi ketika dia dapat ditentukan qadar, ditentukan oleh Allah untuknya sedikit, maka dia bilang Tuhanku menghinakan aku. Miskin dia, yang dia salahkan Tuhan. Ini orang yang tidak beriman. Minim imannya, miskin imannya. Maka 4 pokok kemiskinan ini, bagaimana cara melompatinya? Bagaimana kita sukses untuk lompat dari kemiskinan ini? Qad aflahal mu'minun. Qad pakai qaf, taukid. Itu artinya sungguh, di atas daripada inna. Inna juga sungguh, tapi qad sungguh, sesungguhnya. Aflaha, kalau di dalam terjemahan tertulis beruntung. Sesungguhnya azan tadi muazin sebut hayya 'alal falah. Mari kita rebut kemenangan. Maka qad aflahal mu'minun, sungguh sesungguhnya menang orang yang beriman. Maka orang-orang yang memelihara imannya, yang terus memupuk imannya, menambah imannya. Meskipun Rasulullah katakan yazidu wa yanqus, tapi ketika imannya sudah bertambah tebal,
maka qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beriman inilah yang Allah katakan yang akan menang. Apapun yang dihadapin, maka dia akan menjadi pemenangnya. Yang kedua, allazinahum ala salatihim khashi'un. Ialah orang-orang yang hum mereka salatihim, dalam salat-salat mereka khashi'un, yang khusyuk. Untuk mendapatkan salat khusyuk ini perlu belajar, perlu berilmu. Maka menghindari miskin ilmu, maka belajarlah salat yang khusyuk. Dapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala itu. Sungguh dengan orang-orang yang salatnya khusyuk, dia akan semakin dekat jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berusaha mendekat kepada Allah, maka Allah akan semakin dekat kepada diri. Yang ketiga, miskin akhlak. Wallazinahum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang hum mereka 'anil lagwi, atas lagwa, perbuatan yang sia-sia, mu'ridun, mereka tinggalkan. Betapa banyaknya sekarang pemuda-pemuda generasi milenial ini melakukan pekerjaan yang sia-sia, asik dengan handphone, main game sepanjang waktu, habis hari hanya untuk bermain alat komunikasi. Itu bukan merupakan orang yang akan sukses, orang yang akan menang, tidak seperti itu. Orang yang menang itu wallazinahum 'anil lagwi mu'ridun, meninggalkan hal yang sia-sia. Kafir-kafir Quraisy biasa duduk di pinggir-pinggir jalan hanya mengobrol-ngobrol, membuang-buang waktu. Hindarilah, karena Allah katakan wal asri innal insana lafi usri. Maka mari kita tinggalkan hal yang sia-sia. Kita pupuk, kalau kita ketemu kita duduk-duduk, kita kuatkan silaturahmi. Kita buat sesuatu untuk menghasilkan, jangan hanya duduk-duduk, ngumpul-ngumpul, duduk-duduk di kafe. Buat sesuatu yang menghasilkan sehingga tidak menjadi perkumpulan yang lagha, yang sia-sia. Yang keempat, wallazinahum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang untuk mereka itu untuk berzakat, dia bekerja. Maka Allah katakan, orang bekerja itu untuk apa? Untuk berzakat. Maka tetapkan diri kita, meskipun saya ini umpamanya saya tentara, gaji saya sudah sekian tertentu, dari mana dia bisa dapat? Allah akan memberi jalan yang mudah. Kan dinasnya nggak sepanjang hari. Ada nanti mungkin bisa adiknya melaksanakan bisnis atau apa, atau kegiatan lain yang bisa menguntungkan. Maka wallazinahum lizzakati fa'ilun. Ketika seseorang itu menetapkan zakatnya, baik saya akan berzakat tahun depan sebanyak 25 juta. Artinya dia menetapkan, insya Allah tahun ini, selama setahun itu, dia akan mendapatkan penghasilan 1 miliar. Maka tetapkanlah zakatmu untuk menetapkan apa yang akan kau dapat dari hasil penghasilan kerjamu. Jika dia tetapkan zakatnya 2,5 juta, artinya dia selama setahun itu penghasilannya 100 juta. Sungguh Allah Maha menolong. Maka mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Kita yakini apa yang Allah sampaikan. Kita periksa semua panggilan orang-orang beriman. Insya Allah dengan itu kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.